إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدع والضلال. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ibadallah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas dasar beribadah kepadanya. Kemudian di antara mereka ada yang memalingkan asal penciptaannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian dari mereka ada yang mencintai dan mencari keridhaan dunia, menginginkan martabat, menghabiskan hidupnya untuk mencari harkat dan martabat dunia dari sisi harta dan pandangan manusia kepadanya. Ia telah lupa untuk apa ia diciptakan. Ia telah lupa hukum asal ia kembali kepada siapa. Maka telah benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh amat dekatlah hari penghisapan manusia, namun mereka berada di atas kelalaian. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, dan mereka berada di atas kelalaian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira ia akan diciptakan begitu saja dan ditinggal? Kalla, sungguh tidak. Ia akan dihisab amalan-amalannya. Ia akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan mempertanggungjawabkan seluruh yang ia ucapkan dan yang ia kerjakan. Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bacalah kitabmu ini. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup pada hari ini engkau akan mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab itu adalah kitab yang ditulis padanya seluruh amalan kita, ucapan maupun perbuatan yang kita kerjakan sepanjang hidup kita untuk menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Sesungguhnya kitab itu tertulis padanya semua yang kita amalkan. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu kabirin wa saghirin mustatar. Baik itu yang kecil ataupun yang besar, tertulis dan tergambar di dalam kitab itu. Adalah kitab di mana kita melafadzkan, tertulis di dalamnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang kita lafadzkan melainkan ada padanya raqibun atid yang menulis apa yang kita ucapkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Dan pada hari itu, hari hisab, kelak berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala, diletakkan padanya kitab, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Maka orang-orang mujrim yang berdosa akan merasakan kekhawatiran, mushfiqina mimma fih, akan khawatir dengan apa yang ada dalam kitab itu. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Dan ia mengatakan, apakah kitab ini? Ma li hadzal kitab. Ya wailana ma li hadzal kitab. Sungguh celaka aku. Kitab apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab itu adalah kitab yang di dalamnya tidak terlewatkan baik itu yang besar maupun yang kecil dari amalan-amalan kita.
wa wajadu ma amilu hadira, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang mujrim itu mendapati seluruh amalan yang ia dapati itu di dalamnya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Maka jika dia diadab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab itu menjadi dalil atasnya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hambanya sama sekali. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa nadha'ul mawazin al-qist li yaumil qiyamah, dan kami meletakkan timbangan di hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, dan di hari itu seseorang tidak dizalimi. Wa in kana mithqala habatin min khardal, meskipun amalan dia sebiji jagung, ataina biha, Allah akan mendatangkan pada timbangan itu. Wa kafa bina hasibin, dan sungguh hari itu adalah hari di mana Allah yang cukup menghisap kepada kita. Maka tidak ada lagi keraguan di atas hari kebangkitan. Hari di mana kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amalan. Kita akan mempertanggungjawabkan waktu yang telah Allah berikan. Dari masa muda hingga tua, apa yang telah kita amalkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita masih melakukannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu, in kuntum fi raibin minal ba'ts," wahai manusia, jika engkau masih ragu di atas hari kebangkitan itu, fa inna khalaqnakum min turab, sesungguhnya kami menciptakan engkau dari tanah. Summa min nutfah, kemudian menjadi setetes air mani. Summa min alaqah, kemudian menjadi gumpal darah. Summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah, dan kemudian gumpalan darah itu Allah jadikan ia sebagai bayi atau Allah gugurkan. Summa nukhrijukum tifla, dan kemudian Allah keluarkan dari daging tadi menjadi seorang bayi. Litablughu asyuddakum, dan kemudian Allah menjadikan bayi tadi sedemikian rupa menjadi dewasa. Faminkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara bayi itu ada yang meninggal sebelum tuanya, dan ada yang Allah panjangkan umurnya. Li'alla ya'lama min ba'di ilmin syai'a, sehingga yang dipanjangkan umurnya itu tidak mengetahui lagi apa yang pernah ia ketahui. Penciptaan ini yang diterangkan di dalam Al-Quran 1400 tahun lalu, yang belum ada ilmu biologi dan keterangan yang jelas menerangkan penjelasan penciptaan manusia, yang telah Allah turunkan kepada kita dan terbukti di zaman ini. Maka ini menjadi bukti nyata kepada kita akan adanya hari kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan manusia menjadikannya terbagi tiga dalam mengimani ini. Minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzi nastafaina min ibadina." Kemudian kami mewariskan kitab ini, ilmu ini kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Faminhum zalimun li nafsihi, di antara hamba-hamba itu ada yang menzalimi diri sendiri, melakukan dosa dan meninggalkan kewajiban. Faminhum muqtasid, dan di antaranya ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan di antaranya pula ada yang menjadi orang yang mengejar kebaikan, mempersiapkan diri untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki setiap amalan-amalan yang sedikitnya. Kemudian diriwayatkan dari Daud At-Tayalisi, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Jaa Jibrilun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah sesukamu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau akan meninggal dunia. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariq. Cintailah siapapun yang engkau mau, dan sungguh engkau akan meninggalkannya. Kemudian yang terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun anhu. Perbuatlah sesukamu, sekehendakmu, namun ketahuilah sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan atas yang engkau perbuat itu. Ibadallah, kita sendiri tidak mengetahui apa yang akan terjadi di keesokan harinya. Maka yang wajib atas kita hanyalah memperbaiki pertemuan
mempersiapkan amalan untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kematian itu akan tiba dan pasti akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan di hari kiamat Allah akan yuwaffa, memberikan, menyempurnakan balasan, baik itu yang buruk ataupun yang baik. Faman zuhziha 'anil nar, dan barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dengan balasan tadi, faqad faz, maka sungguh dialah orang-orang yang benar. Maka sungguh dialah orang-orang yang telah selamat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah kebahagiaan dan kelayaran yang sementara. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jalla, faqad fasal muttaqun. Diriwayatkan dari Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Tidaklah seorang di antara kita melainkan ia akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menghadapnya yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Ia akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya penerjemah. Fayanzuru aymana minhu, dan orang itu melihat ke kanannya. Wala yara illa ma qaddamu, dan dia tidak akan melihat kecuali amalan yang telah ia bawa dari tinggal di dunia. Wa yanzuru ashmala minhu fala yara illa ma qaddam, dan ia melihat ke kirinya dan dia tidak lagi melihat kecuali amalan yang ia bawa. Wa yara ila baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi, dan ia memandang ke depan, tidak lain yang ia lihat hanyalah api neraka yang berkabar di depan wajahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattakun nar walau bisyiqqi tamratin." Maka takutlah engkau kepada api neraka dengan apa? Bersedekahlah engkau walau hanya sebiji korma. Maka amalan inilah yang orang mati inginkan ketika ia telah tidak mendapatkan lagi waktu untuk beramal. Maka amalkanlah apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa waktu untuk menjumpainya. Maka bagaimana kita akan selamat ketika hari penghisapan kelak? Kecuali dengan memperbaiki diri sendiri dan memperbaiki amalan-amalan yang dapat kita banggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, apakah engkau ingin aku berikan kepadamu tijaratan tunjikum min adzabin alim, sebuah perdagangan yang akan menyelamatkanmu kelak di surga, kelak di hari kebangkitan, kelak di hari penghisapan? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu adalah imanmu kepada Allah dan Rasulnya, mentaati perintah dan larangannya, meninggalkan sesuatu yang dilarang dan diperintahkan untuk ditinggalkannya, dan tidak lagi menambahi dengan apa yang telah dibawa serta tidak lagi menguranginya. Kemudian bersedekahlah engkau, karena sesungguhnya itu adalah baik bagimu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yatluna kitaballah wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah." Dan orang-orang yang membaca kitabmu, kemudian menegakkan salat, wa aqamas salah, wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah, dan memberikan nafkah, menginfakkan hartanya terang-terangan, sirran wa alaniyah, ataupun secara sembunyi-sembunyi. Ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka lah orang-orang yang menginginkan perniagaan yang tidak akan merugi,
menukarkan kehidupan dunia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah kita di antara mereka yang menginginkan surganya dan meraih keridhaannya daripada mendapatkan dunia yang hanya sementara. Ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Matar rohah?" Kapan kita akan berbahagia? Kapan kita akan beristirahat dari keletihan dunia ini? Ia menjawab, "Hatta wada'ta aqdamaika inda babil jannah." Yaitu engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya dan menghapus keletihan yang selama ini adalah pada saat engkau meletakkan kedua kakimu inda babil jannah, di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai sekelompok manusia, sesungguhnya engkau akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala kadhan famulaqih, dengan capek dan letihmu yang itu akan membawamu kepadanya. Maka jangan bersedih di atas keletihan, kesusahan yang ada di atas muka bumi, karena itu bukanlah kehidupan yang sebenarnya. Diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang mengatakan di dalam kitabnya Diwan Asy-Syafi'i, "Inna lillahi ibadun futana tarakud dunya wa khawful fitana." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Tarakud dunya wa khawful fitana, ia meninggalkan dunia dan takut atas fitnah-fitnah yang ada di atasnya. Nadharu fiha falamma alimu, ia melihat pada dunia itu dan ketika ia telah mengetahuinya, laisa lihayyi watanin, yang itu bukanlah menjadi tempat sebenar-benarnya tinggal. Faja'alu lujjatan wattakhadhu, maka orang itu menjadikan dunia itu sebagai batu loncatan. Salihal a'mali fiha sufuna, menjadikan amalan-amalan saleh sebagai perahu untuk menyeberangi lautan dunia ini. Maka jadikanlah dirimu sebagai orang yang cerdas dan mengetahui hari kebangkitan, mempersiapkan diri untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih mana yang baik dan buruk, menjauhkan dirimu dari kefasikan-kefasikan yang dapat melalaikanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wilayata umurina waj'al wilayataka liman khafaka wattaqak wattaba'aka ridak. Aqulu ma sami'tum wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.